Selamat pagi saya ucapkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, dan seluruh rakyat Indonesia yang melihat YouTube saya ini. Saya harap didengarkan keseluruhannya agar mengetahui apa yang akan saya sampaikan yang sangat kita butuhkan bagi tubuh kita. Nama saya Wimla Dewi. Saya seorang guru yoga. Tidak hanya yoga, tapi saya juga belajar Chinese medicine, kemudian belajar kesehatan dengan jari-jari tangan, kemudian saya juga belajar bagaimana cara mengaktifkan cakra-cakra kita, dan saya juga belajar bagaimana kita mengatur nafas kiri dan nafas kanan kita. Ini kebetulan saya lagi berada di Cottage Anyer. Di sini saya akan memperkenalkan pada Anda apa-apa yang telah saya pelajari selama 6 tahun terakhir ini. Untuk itu, saya harap Anda dengan bersabar mendengarkannya, karena ini cukup lumayan waktunya untuk menjelaskan segala sesuatu yang telah saya pelajari, di mana ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Pertama-tama, saya masuk di kelas yoga, sertifikat pertama. Kemudian saya mendapat sertifikat lagi dari yoga. Kemudian saya dapat sertifikat lagi dari jari-jari tangan, kesehatan jari-jari tangan. Jadi tidak hanya satu sertifikat saya, tapi ada berupa 7 sertifikat yang telah saya ambil dari berbagai kelas-kelas kesehatan yang selama 6 tahun ini saya pelajari. Dan juga manfaat bagi tubuh, kesehatan, dan fisik kita. Ya, ini semua sertifikat yang saya ambil, saya perkenalkan. Pertama-tama saya ambil di kelas yoga. Dan yang kita ketahui, yoga yang saya sebut dengan yoga adalah pertama kita menguatkan seluruh tulang-tulang kita mengaktifkan seluruh cakra-cakra kita, kemudian kita merilekskan pikiran kita, tubuh kita, dan jiwa kita. Dimana dengan melakukan yoga, kita tahu kita mengaktifkan seluruh sel-sel di dalam tubuh kita. Ada 76.000 sel. Yang kanan 36.000 di ida, dan di pinggala juga 36.000. Ini bisa kita aktifkan karena sang guru pertama Adi Yogi mengatakan hukum alam bukanlah permanen, melainkan jika kita berusaha kita bisa melampauinya. Itu sifat hukum alam. Sehingga Adi Yogi pertama yang turun ke bumi mengatakan hal ini, hukum alam bukanlah yang permanen. Jika kita berusaha, kita bisa melampauinya. Itu ada setiap pada diri kita. Kita bisa melampaui kebatasan-kebatasan yang kita punya. Jika saja kita melatih sel-sel di dalam tubuh kita ini. Di tubuh kita ada 76.000 sel, yaitu di pinggala 36.000 dan di adi 36.000. Gimana cara aktifkan sel-sel ini? Yaitu dengan gerakan-gerakan yang akan kita lakukan. Kalau kita masuk di kelas yoga, kita melakukan gerakan-gerakan yoga. Kita pertama pemanasan, kemudian kita lakukan Surya Namaskaram, kemudian ke gerakan-gerakan asana-asana yoga. Kalau yang akan saya ajarkan, justru kita melakukan permulaan sebelum kita melakukan pemanasan di yoga. Karena kita melakukan permulaan ini, inilah yang mengaktifkan sel-sel yang baik yang ada di tubuh kita. Karena tubuh kita terdiri dari 2 sisi ya. Yang ada sisi negatif dan ada sisi positif. Ini setiap tubuh memiliki sisi negatif dan sisi positif. Bagaimana cara kita mengaktifkan sisi positifnya saja, sedangkan sisi negatifnya kita bersihkan dulu. Dengan kita melakukan langsung ke gerakan yoga, kita bisa mengupkan energi positif atau energi negatif yang ada dalam tubuh kita, mana yang lebih kuat. Sedangkan kita tidak tahu dalam tubuh kita ini energi apa ini yang lebih kuat. Jika Anda berlatih dengan saya akan melatih Anda untuk membersihkan sel-sel di tubuh kita dulu. Membuang sel-sel yang tidak baik, yang negatif, kita buang dulu. Kita bersihkan dulu sel-sel di tubuh kita, baru kita masuk ke latihan asana-asana yoga berikutnya. Kenapa begitu? Karena dengan kita mengaktifkan sel-sel energi positif kita, sehingga energi positif kita bisa up. Kita tahu dengan melakukan yoga, tulang punggung kita juga menjadi benar-benar stretching, benar-benar lurus. Di mana yang kita sering mendapat saraf kejepit yang sering terjadi di tulang leher kita A4 dan A5, dan di tulang pinggang kita A4 dan A5 ini yang sering terjadi.
Kenapa ini terjadi? Ini karena tidak ada pelatihan-pelatihan khusus bagi tulang belakang kita. Sedangkan tulang belakang kita jika kita latih dia untuk tetap lurus dan baik, sehat, ini kita terhindar dari prolaps yang terjadi pada tulang-tulang kita. Nah, kemudian ini yang pertama. Yang kedua, dengan melakukan latihan-latihan asana sebelum melakukan asana-asana yoga, tahap-tahap pertama ini mengaktifkan sel-sel positif yang kita butuhkan bagi tubuh kita ini. Dan dimana dengan mengaktifkan sel, berarti kita bisa mengaktifkan cakra-cakra kita yang kita sebut cakra muladhara, cakra swadhisthana, cakra manipura, anahata, visuddhi, ajna, dan sahasrara. Ini semua bisa kita aktifkan dengan cara kita berlatih. Nah, kemudian ini di yoga ya, kita bisa dapat hasil dari gerakan kita, mendapatkan hasil positif, energi positif, pemikiran yang positif, kemudian tubuh yang sehat, tulang yang kuat, aliran darah yang lancar, dan memberikan kita rasa kenyamanan yang sangat luar biasa bagi tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Ini kita dapatkan dengan latihan-latihan yoga. Ini bagi anak-anak juga sangat dibutuhkan karena mereka membutuhkan penenangan diri mereka untuk menghadapi stres-stres yang mereka dapatkan di sekolah atau di usia-usia mereka. Karena kita tahu stres di sekolah sekarang sangatlah ini membuat mereka sangat tidak nyaman. Bagaimana kita bisa melatih mereka agar mereka mendapatkan energi positif yang up? Ini di sini di yoga diajarkan agar mereka membawa tas yang berat-berat juga, tulangnya tetaplah lurus. Kemudian mereka bisa lebih mandiri, mereka juga bisa lebih percaya diri, dan mereka juga bisa fokus pada pekerjaan-pekerjaan yang positif. Dan cara berpikir mereka juga positif. Ini yang kita latih dari anak-anak kita, bahkan ketika kita juga. Jadi ini dibutuhkan dari anak-anak umur 6 tahun, 7 tahun udah boleh melakukan ini, sampai anak remaja, dewasa, orang tua, bahkan kakek nenek kita bisa melakukan hal-hal yang akan saya ajarkan ini. Ini semua bagi tubuh mereka mendapatkan kesehatan yang positif, energi positif, dan pemikiran yang positif. Udah pasti menyamankan pikiran, tubuh, dan jiwa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan terapi-terapi yang akan dilakukan, terapi-terapi dari Chinese medicine, ini mengikuti jalur meridian. Jalur meridian kita aktifkan dengan cara kita bisa melatih 12 jalur meridian kita dengan cara Chinese medicine, dengan cara terapi jalur meridian. Ini yang bisa kita jangkau, yaitu jantung kita, paru-paru kita, hati, liver kita, empedu kita, usus besar, usus kecil, perikardium, teri pemanas, kita punya kandung kemih, lambung, limpa. Ini semua bisa kita latih dengan Chinese medicine, terapi jalur meridian. Ini dilakukan dengan 3 menit atau 5 menit kita dalam satu posisi, tapi posisinya nyaman, kita pakai guling, pakai bantal, dalam posisi apapun. Nanti itu dijelaskan jalur meridian dari jari-jari tangan, naik ke pergelangan tangan, naik ke punggung tangan. Itu dilakukan terapi selama 3 menit dalam posisi nyaman, dan kita merasa memang benar-benar kita fokus ke dalam tubuh kita. Di saat kita melakukan ini, kita fokus ke dalam tubuh kita. Karena apa? Karena kita melakukan pemokusan ke dalam tubuh, ke tempat jalur-jalur meridian yang akan kita capai. Setelah kita melakukan 3 menit, kita lakukan rebound. Di rebound ini, 1-2 menit kita harus biarkan tubuh kita diam. Supaya apa? Di saat kita diam inilah kita mengaktifkan pascia-pascia kita di dalam tubuh. Di mana pascia-pascia kita ini adalah sifatnya seperti sarang laba-laba, sangat tipis, dan yin tisu sifatnya tidak elastis, maka membutuhkan latihan yang lembut dan memberikan tekanan atau stres dalam jangka waktu yang lebih lama. Target latihan yin yoga adalah connective tissue atau yang disebut dengan fascia, yang dari segi bahasanya sendiri fascia berarti pita atau lembaran-lembaran. Fascia merupakan jaringan atau lapisan yang membungkus setiap sel, membungkus otot dan menghubungkan otot dengan tulang, dan menghubungkan setiap tulang dengan tulang. Fascia sering disebut juga sebagai body network karena bentuknya seperti sarang laba-laba. Fungsi dari fascia adalah untuk memisahkan sel satu sama lain, menjaga tulang supaya tetap terhubung satu sama lain, membungkus otot supaya bisa bergerak dengan lancar, media komunikasi antar sel dalam tulang, termasuk sel saraf, tempat
menyimpan kandungan air dalam tubuh, serta masih banyak lagi. Pastia juga memegang peranan penting dalam mengatasi rasa sakit, karena rasa sakit terjadi pada pastia tidak sehat. Jika pastia tidak sehat, maka akan timbul pelekatan-pelekatan atau pus. Pelekatan-pelekatan inilah yang biasanya menyebabkan rasa sakit pada tubuh kita. Sedangkan pastia yang sehat, jika dilatih, pastia kita jika dilatih, ini menghasilkan, karena sifat dari pastia kita ini padat, kaku, dan keras. Dia butuh stres yang kita lakukan dalam beberapa menit, baru dia bisa melepaskan ketegangan yang ada di pastia itu. Inilah sifat dari pastia. 5 menit kita biarkan baru dia bisa melepas, karena fungsi dari pastia ini sendiri sangat kaku. Jadi dia butuhkan stretching ini. Dan ini sebenarnya pastia kita ini juga penyerapannya 1000 kali lipat daripada spons. Karena kita taruh spons di air, itu bagaimana penyerapannya? Ini 1000 kali lipat penyerapan pastia kita. Cuman karena tidak pernah kita latih si pastia inilah yang menimbulkan rasa sakit di tubuh kita. Sedangkan pastia ini sangat penyerapan airnya besar. Jika kita latih, kita bisa mendapat segala glukosamin dari dalam tubuh kita sendiri. Kita bisa mendapatkan banyak sel-sel yang aktif di tubuh kita, dan sendi-sendi kita ini tetap sehat dengan kita mengaktifkan pastia kita ini. Ini dengan cara kita melatihnya dari jalur meridian tersebut. Ini yang bisa kita dapatkan. Ini pembelajaran saya yang kedua. Karena saat kita melakukan yin yoga ini, tubuh kita akan menjadi dingin dan kita fokusnya ke dalam tubuh. Sedangkan jika kita melakukan yoga, itu sifatnya panas dan melatih kefokusan kita. Tubuh, pikiran, dan jiwa menyatu, itulah yoga. Sehingga tubuh, pikiran, dan jiwa mendapat ketenangan dan kenyamanan, serta kedamaian. Ini di yoga. Di yin yoga, melatih energi masuk ke dalam tubuh, fokus ke dalam tubuh. Ini melatih untuk tubuh tetap dingin, dan jika kita berdiri agak lama sedikit saja, kita bisa merasakan aliran darah itu bergerak. Ada yang bergerak di antara betis kaki kita, tulang punggung kita ada yang bergerak. Sebegitulah lancarnya darah-darah kita jika kita melatih dengan yin yoga yang akan saya latih nanti. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya belajar kesehatan dengan jari-jari tangan kita. Jari-jari tangan ini yang bisa kita latih, ini manfaatnya seperti pesawat Z kalau menurut saya. Karena dengan saya latihan jari-jari tangan ini, jika saya aktifkan jari-jari tangan kita mengarah ke jantung, ini langsung saya merasa jantung saya nyaman. Kemudian jika saya lakukan untuk paru-paru saya merasa langsung paru-paru saya itu pernapasan kita langsung lega. Ini bisa kita rasakan dalam sekian 5 menit. Kenapa saya bilang seperti pesawat jet? Karena kita menyatukan antara elemen yang ada di alam dengan elemen yang ada di tubuh kita. Ini mengapa saya membuat hari ini di sini? Karena ini suasana alamnya sangat luar biasa di sini. Kita bisa melihat, nanti saya kasih tunjuk, suasana alamnya memang sangat luar biasa ya. Ini kita bisa langsung melihat laut di sini. Nanti saya akan tunjukin ya. Ini suasana yang sangat enak. Nah, kenapa? Karena begini. Kenapa saya bilang energi luar dan energi tubuh sama? Karena di luar kita tahu ada energi yang paling tinggi di alam adalah apa yang kita lihat? Langit. Langit begitu terbentang luas, dimanapun kita lihat kita bisa melihat langit begitu luasnya. Itu yang pertama. Kedua, kita melihat api. Di mana-mana planet, sinar matahari setiap hari memberi kita energi. Ini api. Kemudian kita melihat adanya angin. Setiap ada yang daun bergerak, pepohonan bergerak, itu ada udara. Dan kita tahu udaranya seperti apa bekerja di tubuh kita. Kemudian ada air. Di mana-mana kita lihat air ini ya, seperti saya melihat di depan lautan ini, saya melihat ini sangat luar biasa airnya ya. Nah, ini air. Kemudian ada tanah, di mana kita selalu melihat depan rumah. Rumah kita pun kita berdiri di atas ibu bumi kita. Ini bumi kita ya. Nah, inilah 5 elemen ini yang ada di tubuh kita. Di tubuh kita pertama-tama itu ada elemen tanah. Inilah, dengan elemen tanah inilah kita tumbuh. Segala energi kita dapat juga dari elemen tanah. Kemudian di tubuh kita setiap yang bergerak
nafas kita ini semua kita butuhkan udara yang sama seperti di luar, udara yang sama. Kemudian setiap di tulang-tulang kita ada logam atau magnet seperti angkasa. Inilah yang disebut di dalam tubuh kita. Kemudian air, setiap aliran darah kita untuk kita berpikir, otak kanan dan otak kiri kita berpikir, kita butuhkan daya ingat, ini semua dibutuhkan air. Aliran darah juga kita butuhkan air, 70% dari tubuh kita adalah air. Kemudian api, ini untuk lambung kita mencerna makanan, untuk jantung kita bekerja, untuk saraf-saraf kita bekerja, kita butuhkan energi api ini. Inilah yang akan kita latih di dalam energi luar dan energi di dalam tubuh kita dengan jari-jari tangan kita. Kenapa dia seperti pesawat jet saya bilang? Karena apa, elemen yang ada di luar, 5 elemen, itu juga yang ada elemen itu juga yang ada dalam tubuh kita. Seperti kita melatih jantung kita cukup taruh seperti ini, kita latih jantung kita. Dalam sekian 5 menit kita bisa merasakan berapa nyaman jantung kita. Ini yang akan saya ajarkan. Ini semua bisa kita sembuhkan dengan jari-jari kita. Paru-paru, sakit asma yang udah lama, dari kecil sakit asma, sakit alergi, perutnya yang gede, yang mau dikecilkan bisa, habis melahirkan perutnya yang longgar itu bisa kita kencangkan. Kemudian penyakit jantung yang mau di bypass, selama saya belajar 1 tahun ini, itu yang mau di bypass pun tidak jadi di bypass karena dia berlatih melakukan kesehatan untuk jantungnya. Ini saya lihat sendiri, bapak itu udah umur 80 tahun, tapi dia tersembuhkan hanya dalam kami belajar selama 1 tahun itu. Ini bisa kita lihat. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan semua gerakan yang ingin kita lakukan. Kita mau kuatkan energi kita mau mencegah kita supaya tidak kena COVID, kita bisa menaikkan energi dalam tubuh kita. Ini juga bisa kita lakukan. Kemudian kita juga bisa melakukan, kita menjaga anak-anak kita yang sekarang kita lihat pertumbuhan hormon anak-anak kita ini sangatlah cepat karena media yang mereka pegang, gadget yang mereka pegang, televisi yang mereka nonton, serta pergaulan mereka membuat mereka dewasa lebih cepat. Ada yang 8 tahun mereka udah jadi gadis, ada yang 9 tahun. Ini kan umur-umur yang tidak wajar, dimana kita tahu umur-umur ini mereka harusnya bermain, bersenang-senang bersama teman, tapi mereka sudah merasakan yang namanya sakit perut. Begitu-begitu, ini kan tidak wajar dan kasihan. Ini gimana cara kita mencegah agar anak-anak kita tidak gadis sebelum waktunya? Gimana kita mencegah agar anak-anak tidak stres? Dan gimana kita mencegah agar anak-anak itu biarpun banyak belajar, banyak main gadget, gimana mata mereka tetap bisa sehat, terhindar dari minus atau plus ataupun dari silinder. Ini bisa kita jaga dengan jari-jari tangan kita, dengan gerakan-gerakan yoga yang ringan dan gerakan-gerakan jari tangan bisa kita cegah dari minus dan plusnya mata kita. Kemudian di sini banyak semua rata-rata penyakit. Kenapa bisa jadi penyakit kanker? Itu karena penyakit yang ditimbulkan oleh perasaan yang tidak tenang, rasa takut, rasa galau di hati. Ini semua bisa mendapatkan penyakit, rasa membenci dengan orang. Ini semua bisa menimbulkan penyakit-penyakit bahaya seperti kanker. Ini juga bisa kita cegah, gimana cara pencegahannya dan gimana cara mengobati penyakit ini. Ini juga bisa kita cegah dan bisa kita obati dengan jari-jari tangan dengan gerakan-gerakan yang simpel. Nah, ini semua yang akan saya ajarkan di kelas saya. Kelas saya bernama Akasya Yoga. Di sini nanti akan kita pelajari semua tentang gerakan-gerakan yang akan saya ajarkan. Ini di Akasya Yoga. Ya, ini kemudian ini baru yang ketiga, jari-jari tangan ya. Dengan jari-jari tangan, dengan gerakan yoga, dengan gerakan yin yoga, kita bisa mendapat seluruh kesehatan kita yang kita butuhkan. Kesehatan tubuh kita, orang tua kita, kakek nenek kita, bahkan semua kesehatan bisa kita dapatkan. Bagaimana kita menjaga tubuh kita, bagaimana kita menguatkan energi kita, ini bisa kita atur semua dengan jari-jari tangan. Bagaimana kita membuat tubuh kita bahagia, ini semua bisa kita lakukan dengan gerakan-gerakan dan jari tangan ini. Bagaimana kita bisa mencegah kanker tidak datang ke tubuh kita, semua bisa kita lakukan di rumah kita sendiri dengan kita belajar ini. Kemudian, ini yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, saya belajar cakra. Cakra, saya masuk ke kelas cakra, saya belajar cakra. Kita tahu, di yoga kita aktifkan cakra-cakra kita, tapi ketika saya fokus belajar cakra, saya lebih paham lagi tentang cakra. Jika cakra kita yang mula darah mampet, ini timbullah penyakit diabetes, penyakit kolesterol, darah tinggi,
Semua masalah yang terjadi, tidak bisa punya anak, PCOD, PCOS, ini semua terjadi karena mula darah dia mampet. Kalau mula darah mampet, penyakit ini semua yang akan dia dapatkan. Jika swadhisthana yang mampet, di mana kita mendengar semua kejahatan yang terjadi di luar sana, itu jika swadhisthananya mampet. Swadhisthana mampet berarti dia akan jadi berandalan, akan jadi, kita lihat, pemenggalan lah, apalah yang terjadi, kejahatan di luar sana semua terjadi karena swadhisthana dia mampet. Kemudian jika manipura yang mampet, ini kita lihat terjadi back pain, sakit di tulang pinggang, kemudian sakit masalah ginjal, kemudian gastrik yang sangat akut terjadi, gastrik yang terjadi semua karena masalah manipura yang mampet. Kemudian jika anata yang mampet, ini terjadi masalah jantung, jantung koroner. Di sini juga bisa jadi darah tinggi, di sini juga bisa jadi diabetes, ini juga bisa jadi. Di mula darah kalau mampet juga diabetes terjadi, darah tinggi terjadi, kolesterol terjadi. Begitu juga di hana atta kalau mampet, ini terjadi penyakit jantung, darah tinggi, diabetes. Ini juga bisa terjadi kalau anahata yang mampet. Kemudian kalau wisudi yang mampet, ini terjadi masalah di tenggorokan. Semua tiroid terjadi sampai tenggorokannya bahaya-bahaya, sampai harus diangkat, sampai harus bolong. Ini semua terjadi karena tiroidnya yang mampet. Kemudian jika ajna yang mampet, ajna kita yang mampet, ini yang terjadi adalah semua sakit kepala, walaupun itu sakit kepala sebelah, migran, sakit kepala karena panas, kita bilang sakit kepala karena panas, kena migran, sakit kepala yang sampai harus kepalanya dioperasi, apapun masalah di kepala, masalah di mata, ini semua karena ajna yang mampet. Masalah di telinga, ini semua karena ajna yang mampet. Kita tidak pendengaran kurang bagus, kemudian sampai gendang telinga pecah, mata tidak nyaman, mata sakit, ini semua karena ajna yang mampet. Kemudian sahasrara ini tidak kita sebut karena sahasrara hubungannya dengan ke arah ketuhanan ya. Ini kita tidak bawa. Nah, kemudian ini ya, ajna mampet itu semua terjadi dalam tubuh kita. Nah, ini bagaimana caranya supaya ini semua tidak mampet? Ini semua bisa kita pelajari di Akasa Yoga. Ini Akasa Yoga akan mempelajari tentang bagaimana agar cakra-cakra kita ini tetap sehat, tubuh kita tetap sehat, dan semuanya tetap terkontrol, tidak mampet. Di Akasa Yoga akan kita pelajari. Kemudian pengaruh, saya belajar tentang nafas. Sebentar, tentang cakra juga, tentang cakra-cakra ini, di mana kita mau anak kita usianya panjang, saat kita mau merencanakan untuk kehamilan, di sini kita bisa mengatur cakra kita harusnya di mana supaya anak kita umurnya 100 tahun. Karena kalau dia di cakra yang kedua, itu anaknya 80 tahun. Kalau di cakra ketiga, itu anaknya 60 tahun. Di cakra keempat, anaknya 40 something. Di cakra kelima, anaknya 20 something. Ini terjadi jika cakra-cakra kita ini bisa kita aktifkan di saat kita hamil. Berarti kita bisa, anak kita mau 100 tahun, itu bisa cakra mana yang mau kita aktifkan, itu bisa kita aktifkan di saat kita sebelum hamil. Kita aktifkan dulu cakra kita, baru kita mulai dengan proses kehamilan kita. Nah, ini kita aktifkan dulu cakra kita agar anak kita mau umur panjang. Kita aktifkan cakra-cakra kita dulu, baru kita program kehamilan kita lanjutkan. Ini jika ingin anaknya umur panjang. Ini semua sudah diuji coba oleh guru-guru mahaguru besar dan sudah dipraktekkan ke semua murid-muridnya. Dan kita juga bisa mendapatkan anak laki atau anak perempuan dengan cara mengatur nafas. Ini saya belajar dengan guru yang sangat tinggi ilmunya ya. Tidak guru sembarangan, ini guru yang sangat tinggi ilmunya. Nah, kemudian jika kita mau menghindari karma-karma buruk yang tidak ingin terjadi, yang tidak ingin kita hadapi, itu dengan cara mengatur napas kanan dan napas kiri. Napas yang ada di kanan adalah napas dari matahari, napas yang ada di kiri adalah napas dari bulan. Nah, ini kita Senin harusnya napas kita ada di mana?
Selasa napas kita harusnya ada di mana, kemudian Rabu napas kita ada di mana, Kamis napas kita di mana, Jumat napas kita di mana, Sabtu napas kita di mana, dan pengaruh napas-napas ini apa saja bisa kita pelajari juga di Akasa Yoga. Akasa Yoga ini akan kita pelajari untuk napas kita yang harusnya Senin di mana, Selasa di mana, di kanan atau di kiri. Inilah yang terjadi pada apapun yang terjadi di hari-hari kita. Di hari-hari kita, apapun yang terjadi itu karena nafas kita yang harusnya di kanan tapi dia di kiri. Makanya kadang jatuh sampai dia nggak bisa bangun, sampai dia harus dirawat di rumah sakit. Ini semua terjadi harusnya nafasnya di kiri tapi dia di kanan. Nah, napas-napas ini harusnya di mana, ini juga akan kita pelajari di Akasa Yoga. Tentang nafas kita, cara kita menghindari karma-karma buruk. Nah, karena ilmu-ilmu yang saya dapat semua tentang kehidupan, ini semua saya tidak dapat dengan sembarangan. Ini semua saya dapat dengan penuh berusaha dan dengan sangat-sangat bekerja keras. Saya mendapat semua ilmu-ilmu kesehatan dari tubuh kita ini dan cara menghindari karma-karma kita. Nah, sekarang saya belajar bagaimana cara kita menghemat napas. Ini juga saya sudah pelajari. Napas kita yang kita tahu setiap hari kita tarik 8 dan kita keluarkan 12. Ini setiap hari kita melakukan ini. Tarikan 8, keluarnya 12. Ini semua setiap hari kita terbuang, umur kita 4 setiap satu kali nafas. Sedangkan sehari kita berapa ribu kali nafas. Nah, ini semua terbuang. Di sini jika tingkat kesadaran kita sudah sangat tinggi, kita bisa melakukan fokus pada doa-doa kita. Kita bisa mengontrol bagaimana napas kita ini hanya bisa bersirkulasi di dalam hidung, tapi tidak keluar dari hidung. Ini bisa kita lakukan juga di Akasa Yoga. Di Akasa Yoga didapat dari A sampai Z semua pelajaran tentang kesehatan tubuh, pikiran, dan jiwa, serta cara menghemat napas juga bisa kita dapatkan di Akasa Yoga. Jadi oleh sebab itu tolong share ilmu yang saya berikan ini, dan tolong share ilmu yang saya berikan ini agar semua orang tahu jika mau mencari kesehatan, menghindari karma-karma buruk, dan ingin mendapat umur yang panjang, silakan datang ke Akasa Yoga. Ini bisa di-share tolong YouTube saya ini agar semua orang sehat, semua orang terhindar dari karma-karma buruk, dan semua orang bisa hidup bebas dengan penuh leluasa, penuh cinta kasih, dan penuh kedamaian. Ini bisa didapatkan di Akasa Yoga. Kemudian saya juga belajar tentang sifat tubuh. Sifat tubuh kita ada yang panas, ada sifat tubuh yang dingin, dan ada juga sifat tubuh yang angin. Ini bisa kita pelajari juga di Akasha Yoga. Jenis tubuh kita apakah? Dimana cara kita mengatasi segala keluhan yang ada di tubuh kita. Nah, kemudian saya juga belajar tentang nadi. Di nadi kita, jika kita pegang di nadi kanan dan kiri kita, ada dapat 6 rasa. Di 6 rasa ini, kita bisa mengatasi keluhan tubuh yang datang seketika, di saat tengah malam atau kapanpun. Bisa ada yang di keluarga kita yang kena serangan jantung, apa-apa ini bisa kita cek nadinya. Apa yang kurang segera kita berikan di saat itu. Dalam sekejap juga mereka akan terbangun dari serangan jantungnya. Dan mereka juga jika buang-buang air malam atau apapun, itu kita cek aja nadinya. Kita bisa berikan apa zat yang kurang di situ dengan barang-barang di dapur kita sendiri. Kita bisa memberi mereka kesehatan dengan segera. Ini juga kita bisa belajar di Akasha Yoga tentang nadi. Kemudian jika ada saudara dan teman-teman yang butuh terapi bagi hati, pikiran, dan jiwa mereka, ini juga bisa kita terapikan dengan didampingi keluarganya dengan temu janji terlebih dahulu kepada saya. Kemudian sifat tubuh dengan gangguan apapun bisa kita atasi di Akasha Yoga. Silakan. Dan kemudian kita juga bisa mengejar keberuntungan kita di Akasha Yoga. Ini juga akan kita pelajari bagaimana cara kita tunjukkan pada dunia kalau kita mampu menjadi yang terbaik. Ini semua yang kita dapat di Akasha Yoga. Karena di Akasha Yoga yang kita pelajari semua tentang tubuh, kesehatan, dan pikiran kita, semuanya, kejiwaan kita, ini semua bisa kita dapat di Akasha Yoga. Salam, saya Wimla Dewi. Saya harap YouTube ini di-share ke seluruh teman-teman, rekan-rekan, kerabat, keluarga, seluruhnya.
salam sayang saya dan salam sehat saya untuk semuanya. Salam sehat dan bahagia untuk semuanya. Terima kasih.